Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Aku di sini ingin memaparkan tentang materi kaidah penggunaan huruf kapital. Perkenalkan, nama saya Jenny Benturuna dari Kota Sastra Indonesia dengan NIM 2020 Perkenalkan, saya Salsa Bidasari dengan NIM 2020-20144085. Perkenalkan, saya juga Rama Azara dengan NIM 220201444096. Perkenalkan, nama saya Dana Zulfa dengan NIM 220201444088. Baik teman-teman, silakan videonya disimak. Terdapat beberapa kaidah dalam penggunaan huruf kapital. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Jadi, setiap huruf yang ada di awal kalimat harus diawali huruf kapital. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. A, D, K, P itu ditulis huruf kapital semua karena berada di awal kalimat. Kemudian, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur orang termasuk julukan. Misalnya, Amir Hamzah, Dewi Sartika, Halim Perdana Kusuma, Wakil Rudolf Supratman, Jenderal Kancil. Nah, di sana Amir Hamzah, A-nya hanya itu besar karena merupakan nama orang, dan seterusnya. Kemudian, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya, ikan mujair, mesin diesel. Ikan mujair itu I-nya kecil, M-nya kecil karena merupakan nama jenis. Huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan, atau huruf kata tugas. Misalnya Abdul Rahman bin Zaini, Siti Fatimah binti Salim. Nah, itu bin dan binti ditulis kecil karena bermakna anak dari. Kemudian huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Misalnya, adik bertanya, kapan kita pulang? Orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Nah, di sana kapan kita pulang? K-nya huruf kapital, karena setelah tanda petik itu pasti huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Misalnya, Islam, Al-Quran, Kristen, Alkitab, Allah. Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang engkau beri rahmat. Nah, Islam itu adalah agama, jadi I-nya besar. Kemudian dan seterusnya. Kemudian di sana tertulis Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Nah, di sana ada nya, N, kemudian mu, di ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang engkau beri rahmat. Itu adanya mu dan engkau, itu kan pakai besar. Itu merujuk pada Allah, yaitu Tuhan. Jadi, huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim, Imam Hambali, Nabi Ibrahim, Raden Ajeng Kartini, Dr. Muhammad Hatta, Agung Permana, Sarjana Hukum, Irwansyah, Magister Humaniora. Nah, Sultan Hasanuddin itu mengapa besar SH-nya? Karena nama orang. Begitupun itu juga ada yang menyebutnya sebagai gelar. Kemudian Imam Hambali, Nabi Ibrahim, itu adalah nama gelar keagamaan. Jadi Imam dan Nabi itu huruf kapital. Kemudian ada Agung Permana, Sarjana Hukum. Nah, Sarjana Hukum, S-nya besar, hanya besar, karena merupakan gelar akademik. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan,
keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Misalnya, selamat pagi yang mulia, semoga berbahagia Sultan, terima kasih Kiai, selamat pagi dokter, silahkan duduk Prof, mohon izin Jenderal. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, Laksamana Muda Udara Hussein Sastra Negara. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bahasa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Catatan, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, pengindonesiaan kata asing, ke Inggris-Inggrisan, ke Jawa-Jawaan. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah, Tarik Masehi, bulan Agustus, bulan Maulid, hari Jumat, hari Galungan, hari Lebaran, dan hari Natal. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Misalnya Perang Dunia II, huruf P pada kata perang dan huruf D pada kata dunia menggunakan huruf kapital. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, huruf P pada kata proklamasi, huruf K pada kata kemerdekaan, dan huruf I pada kata Indonesia menggunakan huruf kapital. Tapi dengan catatan, huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya yaitu Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kata memproklamasikan kemerdekaan bangsa tidak ditulis dengan awalan huruf kapital, tapi tetap ada nama negara Indonesia ditulis menggunakan huruf kapital. Perlombaan senjata membawa resiko pecahnya perang dunia. Pada kata perang dunia tidak diperlukan huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, misalnya Jakarta. Huruf C pada kata Jakarta ditulis dengan huruf kapital. Asia Tenggara, huruf A dan T pada kata Asia Tenggara ditulis menggunakan huruf kapital, serta Jawa Barat, huruf C dan B-nya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya berlayar ke Teluk, menyeberangi selat, berenang di danau. Serta huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya yaitu jeruk Bali. Huruf B pada kata Bali tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Nangka Belanda. Huruf B pada kata Belanda tidak ditulis dengan huruf kapital. Catatan, nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, macam gula yaitu gula Jawa, gula aren, gula pasir, gula tebu, dan gula anggur. Tapi ada juga nama jenis yang tetap tergabung dengan nama geografinya, tapi pada nama geografi ditulis menggunakan huruf kapital, yaitu contohnya batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Jadi pada nama geografinya tetap diawali dengan penulisan huruf kapital. Batik Cirebon, batiknya kecil, C Cirebonnya besar, atau ditulis dengan kapital.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Dalam nama negara, lembaga, badan organisasi, atau dokumen, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, serta untuk. Contohnya yaitu Republik Indonesia, huruf R pada kata Republik dan huruf I pada kata Indonesia menggunakan huruf kapital. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, huruf I pada kata ikatan, huruf A pada kata ahli, huruf K pada kata kesehatan, dan huruf M pada kata masyarakat, serta huruf I pada kata Indonesia ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Perserikatan Bangsa-Bangsa, huruf P pada kata perserikatan dan huruf B pada kata bangsa-bangsa ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Dan yang selanjutnya adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Misalnya, saya telah membaca buku dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Atau pada contoh, tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan, nama gelar, pangkat, atau sapaan. Misalnya, SS sama dengan sarjana sastra, KH sama dengan Kiai Haji, dan PDT sama dengan pendeta. Dan huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, kakak, adik, paman, serta kata atau ungkapan lain yang dipakai dalam penyapaan atau pengacuan. Misalnya, surat saudara telah kami terima dengan baik, atau Bu, saya sudah melaporkan hal ini kepada Bapak. Namun, ada beberapa catatan. Yang pertama, istilah kekerabatan berikut bukan merupakan penyapaan atau pengacuan. Misalnya, kita harus menghormati bapak dan ibu kita, atau semua kakak dan adik saya sudah berkeluarga. Dan yang kedua adalah kata ganti Anda ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, sudahkah Anda tahu siapa nama Anda? Sekian, terima kasih.